Beliau adalah Profesor Wang Chongli. Ya, Profesor Wang ini adalah ahli bertanya kepada dewa melalui mimpi, Qiamxi dan Puapui. Beliau juga pendiri kuil Zhong Tiankong. Cerita ini beliau sampaikan di suatu acara TV Taiwan. Yuk kita simak bareng. Kisahnya begini, ada seorang engkau yang datang mencariku. Dia bilang ingin menanyakan soal peruntungan keluarga Tiain. Lalu dia mulai bertanya-tanya lewat Puapui dan minta Qiamxi. Tapi anehnya sudah ditanya selama lebih dari 10 menit, tidak juga keluar petunjuknya. Saya pikir ini aneh, karena biasanya orang-orang yang datang hanya minta ramalan peruntungan biasa pun bisa dapat jawaban. Seharusnya kalau memang tidak ada masalah besar, pasti Dewa Macu akan memberikan petunjuk. Jadi saya mulai berpikir lebih dalam dan mencoba cari tahu dulu latar belakangnya. Lalu si engkau ini bercerita, ternyata 2 minggu yang lalu, ibunya si engkau ini dengan anaknya, berarti nenek dan cucu ya, naik motor sekitar jam 6-7 pagi ke pasar untuk belanja sayur. Di dekat pasar, ada sebuah truk besar pengangkut buah dan sayur menabrak motor yang ditumpangi nenek dan cucu ini. Lalu, dari kesaksian orang-orang di tempat kejadian, mereka langsung berteriak memanggil polisi dan menyalahkan sopir truk itu. Kamu menabrak orang sampai mati. Tapi waktu itu belum tahu pasti apakah benar kedua orang itu meninggal atau belum. Yang pasti, motor si nenek dan cucu sudah hancur lebur, remuk total. Polisi dipanggil, lalu datang juga ambulans yang membawa nenek dan cucu langsung ke rumah sakit. Waktu saya dengar ini, saya juga kaget. Saya langsung bertanya, selanjutnya bagaimana? Ternyata, sang nenek dan sang cucu sampai sekarang masih koma, belum sadar. Sekarang dua-duanya dalam keadaan koma, dan mereka berdua dirawat di kamar yang bersebelahan. Yang aneh lagi, pada hari yang sama sekitar jam 3 sore, tetangga sebelahnya menelepon engkau ini yang waktu itu masih di rumah sakit dan berkata, cepat pulang, rumah kalian kebakaran. Begitu mereka pulang, langsung naik ke lantai atas rumah, pecahkan jendela dan berusaha memadamkan api. Kebakarannya itu terjadi di lantai 4. Jadi tempat altar Dewi Kuanimnya ikut terbakar. Atas saran dari kerabatnya, engkau ini disuruh meminta petunjuk dari guru spiritual karena dalam 1 hari sudah terjadi kecelakaan dan kebakaran ini aneh banget. Setelah mengundang seorang guru spiritual datang ke rumah, mereka langsung melakukan ritual sembahyang. Mereka menancapkan dupa besar, tapi entah bagaimana dupa besar itu terjatuh ke altar. Dan api itu membakar gambar wajah Dewi Kuan Im. Jadi ini sudah merupakan kebakaran yang kedua kalinya. Akhirnya si engkau suami istri ke kuil Zhong Tiankong mencari saya, Guru Wang. Saya merasa ini adalah tanda masalah yang lebih besar. Akhirnya saya putuskan untuk meminta Qiamxi kepada Macu. Macu itu adalah Dewi Laut ya. Untuk memberi petunjuk masalah ini. Hasil Qiamxi sungguh tidak bagus. Saya juga menjadi ikut sedih dan serba salah. Saya bilang langsung kepada engkau suami istri yang datang konsultasi ini, bahwa saya akan bertanya kepada Macu apakah sang nenek dan cucu ini memang sudah waktunya dan tidak bisa dihindari lagi. Macu menjawab lewat Puapui, tidak. Lalu saya tanya lagi, atau dua-duanya memang sudah tak bisa diselamatkan? Jawabannya, tidak juga, berarti hasil dari Pui itu tutup terus ya. Lalu saya bertanya lagi kepada Macu, apakah akan diberi petunjuk melalui mimpi? Dan jawabannya iya, 3 kali Sing Pui. Saya berpesan kepada engkau itu, malam ini setelah kamu pulang, kamu akan diberi petunjuk lewat mimpi. Jadi, malam itu juga engkau tersebut bermimpi. Si engkau malamnya bermimpi begini. Dia tuh melihat mamanya dan anak laki-lakinya ke pasar. Tapi yang dia beli itu bukan sayuran, melainkan membeli 2 guci abu jenazah. Anaknya pulang dan membawa 2 guci abu jenazah tersebut. Nah, si engkau ini baru sadar, kok di guci abu jenazah itu sudah tertempel foto ibu dan anak laki-lakinya. Ibunya sendiri tidak tampak ketakutan. Lalu dalam mimpinya, sang ibu berkata kepadanya, kamu harus jaga dirimu baik-baik ya, saya dan Ahong akan pergi bersama. Ya, Ahong itu adalah nama dari anak laki-laki dari si engkau ini. Setelah berkata begitu, dalam mimpi, Ahong terlihat mengendarai motor dan membonceng neneknya itu pergi ke krematorium. Mereka naik motor sampai ke tempat krematorium itu. Di tempat kremasi itu, 2 peti mati sudah disiapkan untuk mereka berdua.
Dan di sana si nenek dan cucunya masing-masing masuk ke dalam peti mati mereka sendiri. Tiba-tiba dalam mimpi itu dia berteriak keras, "Mama, Ahong jangan masuk. Kalau kalian masuk ke dalam api pembakaran bagaimana hidup saya nanti?" Lalu dalam mimpi itu ibunya menjawab dengan tenang, "Kamu pulanglah, ini adalah jalan yang memang harus saya tempuh. Saya sudah berumur 76 tahun, ini adalah jalan yang harus saya jalani." Saat peti mati yang di dalamnya sudah ada sang nenek dan cucu itu akan didorong menuju ke pembakaran, tiba-tiba muncul seorang perempuan dan mencegah orang yang bertugas untuk jangan menyalakan api dan berkata, "Boleh tidak, jangan dibakar." Tapi petugas pembakaran itu berkata, "Tidak bisa, karena kedua orang ini sudah terikat takdirnya." Lalu sang petugas menunjukkan selembar dokumen resmi kepada perempuan itu. Di dalam dokumen itu tertulis, dua orang ini mengalami bencana suratan takdir, yaitu mereka memang harus mati karena kecelakaan kendaraan. Jadi ini adalah suratan tidak bisa dihindari lagi. Perempuan itu setelah melihat dokumen, menangis sejadi-jadinya. Namun, dalam mimpi ini, ada satu hal yang sangat penting. Petugas pembakaran itu memanggil perempuan tersebut dengan sebutan Fochu. Ya, Fochu itu artinya adalah Buddha. Sang petugas berkata, "Buddha, mohon jangan menyulitkanku. Ini adalah takdir dunia bawah." Nah, perempuan itu menjawab dengan tenang, "Aku tidak akan menyulitkanmu, tapi bagaimana kalau aku saja yang kamu bakar?" Wah, sungguh tragis ya dan mengharukan. Dia menawarkan dirinya sendiri sebagai gantinya. Dan dia berkata, "Kalau aku yang terbakar, bolehkah dua orang itu diberikan kesempatan hidup kembali?" Petugas itu langsung bingung dan bertanya, "Buddha, kamu benar-benar ingin melakukan ini? Ini bertentangan dengan aturan langit." Perempuan itu berkata, "Aku yang akan menanggung takdir mereka berdua." Setelah berkata begitu, perempuan itu langsung masuk ke ruang kremasi. Dia menarik keluar dua orang yang akan dibakar, lalu dia sendiri duduk bersila di dalam ruang pembakaran. Setelah duduk tegak dengan satu gerakan tangan, api langsung menyala. Api menyala begitu hebat, orang-orang di sekitar semuanya berlutut dan sujud mengelilinginya. Karena pada saat itu ya di dalam mimpi, semua orang itu baru sadar, oh ya, dia adalah Buddha Kuan Im. Lalu si engkau ini terbangun dari mimpinya. Nah, setelah si engkaunya menceritakan semua mimpinya kepada saya bertanya kepadanya, "Di rumah Anda itu sembahyang siapa ya?" Dia menjawab, "Kuan Im Fochu." Ya berarti Buddha Kuan Im. Saya bilang, "Kalau begitu mimpimu itu memang benar-benar ada kaitannya. Ada jodoh spiritual antara kamu dengan Buddha Kuan Im." Saya bilang, berdasarkan mimpi itu 80% kemungkinan ibumu dan anakmu bisa diselamatkan. Nah, dalam mimpi itu jelas-jelas ya sosok yang disebut Buddha adalah Dewi Kuan Im yang telah mengorbankan dirinya sendiri untuk menolong nyawa nenek dan cucu tersebut. Dan benar, setelah beberapa hari kemudian, anaknya sadar dari koma. Lalu 2 hari kemudian ibunya juga sadar. Setelah keduanya sadar, saya ajak mereka ke suatu kuil besar di Thailand untuk berterima kasih. Keluarga ini memang sangat tulus sembahyang kepada Buddha Kuan Im, sehingga Buddha Kuan Im tidak sanggup melihat nenek dan cucu ini harus mati ditabrak dan tergilas oleh truk. Makanya dengan ulas aslinya mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan kedua orang tersebut.